kembali pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun sebelumnya saya mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ikhlas adalah merupakan salah satu benteng dari benteng-benteng keimanan. Imam Safarini rahimahullah, beliau menggambarkan keimanan itu bagaikan sebuah kampung yang mempunyai 5 benteng. Benteng yang pertama adalah al-yakin. Benteng yang kedua adalah al-ikhlas. Benteng yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan benteng yang keempat adalah melaksanakan sunnah-sunnah. Dan benteng yang kelima adalah adab-adab. Olehnya itu, dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita berusaha untuk memperkuat benteng keyakinan, benteng keikhlasan, dan benteng melaksanakan kewajiban-kewajiban serta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, begitu pula beradab dengan adab-adab yang Islami. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang terakhir di dalam bab as-sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idha malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم muttafaqun alaih wabillahi taufiq. Dan dari Abi Aufa dan dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ketika beliau hendak bertemu dengan musuh, maka beliau menunggu hingga matahari itu
tergelincir, condong ke barat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan mereka dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan mohonlah kepada Allah ampunan, keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru." Apabila kalian berjumpa dengan mereka, yaitu berjumpa dengan musuh, bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf, bahwasanya surga itu. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang memperjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan musuh, ihzimhum, hancurkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami untuk melawan mereka. Hadits ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah memberikan taufik. Asyarh, penjelasan. Qala al-muallif rahimahullah fima naqalahu an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'd ghazawatihi fantadhara hatta zalat asy-syams. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, berkata pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, semoga Allah merahmatinya, sebagaimana yang beliau nukilkan dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan yang beliau ikuti, maka beliau menunggu hingga matahari itu tergelincir. وذلك من أجل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس. Hal itu agar supaya udara atau cuaca agak dingin, tidak terlalu panas. Demikian halnya juga ketika salat zuhur, dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menunda pelaksanaan salat zuhur di tengah terik matahari atau pada saat musim panas. Pada saat cuaca sangat panas, beliau akhirkan sedikit sampai cuacanya agak dingin atau tidak terlalu panas, karena itu adalah merupakan semburan neraka jahanam. Panasnya matahari di siang hari, maka itu termasuk semburan neraka jahanam. Jadi beliau menunggu sampai matahari itu agak condong ke barat, tergelincir, lalu kemudian banyak naungan dan orang-orang bersemangat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri berkhutbah
menyampaikan khutbah di hadapan mereka. Dan Nabi SAW acap kali atau seringkali memberikan khutbah di saat kondisi atau situasi yang memang dibutuhkan. Jadi kapan saja beliau, kalau memang kondisi atau suasana itu dibutuhkan, maka beliau berkhutbah. Jadi ini dalam kondisi mau berperang, maka beliau berkhutbah. Dan hal yang seperti ini seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam khutbah beliau menyampaikan, la tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian berharap berjumpa dengan musuh. Ay la yanbaghi lil insani ay yatamanna liqa'al adu wa yaqul Allahumma alqini aduwi. Jadi jangan seseorang itu berharap berjumpa dengan musuh. Mengatakan, mana musuh? Biar saya berhadapan. Atau biar saya ke ini. Biar saya di depan. Kenapa mesti takut? Dan Nabi SAW bersabda, was'alullah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, keselamatan. Qul Allahumma afini. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan, berikanlah aku ampunan. Dan ini juga zikir yang beliau senantiasa baca pada zikir pagi dan zikir petang, sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Seharusnya kita ini sering membaca zikir pagi dan petang. Sebagaimana disampaikan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala berkenaan tentang ayat adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir dan wanita-wanita yang banyak berzikir, Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang agung, pahala yang besar. Maka beliau mengatakan, la yadkhulu fi hadhil ayah illa man wadhaba nafsahu 'alal adhkari sabahan wa masaa. Tidak termasuk ke dalam kategori ayat ini kecuali orang yang membiasakan dirinya berzikir dengan zikir pagi dan petang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, was'alullah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Qul Allahumma afini. Ya Allah, ampunilah aku atau selamatkanlah aku. Kemudian fa idza laqitumuhum, apabila kalian berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan musuh, wabtulitum bidzalik, kalian diuji dengan perjumpaan dengan musuh, fasbiru, sabarlah kalian. Jadi jangan berharap berjumpa dengan musuh, akan tetapi kalau datang musuh jangan lari. Jadi jangan berharap berjumpa dengan musuh, tapi kalau ada musuh jangan lari. Fasbiru, kata Rasulullah, bersabarlah kalian. Hadza huwa syahid minal hadits. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita di dalam bab sabar. Kenapa hadits ini ditempatkan di dalam bab sabar? Kata inilah fasbiru, bersabarlah kalian. Ini merupakan bukti kaitannya dengan bab as-sabar ini, yaitu ucapan Nabi SAW, fasbiru, bersabarlah kalian.
Isbiru ala muqatalatihim. Bersabarlah kalian untuk memerangi mereka. Karena terkadang beberapa peperangan dari subuh sampai maghrib berperang terus. Sebagaimana halnya ketika tentara Tartar atau Mongol menyerang kerajaan Mamluk di Mesir. Ini kerajaan yang terakhir, yang belum ditaklukkan oleh Mongol Tartar. Daulah Abbasiyah dihancurkan semua. Kitab-kitab dibakar semua, dibunuh anak-anak, perempuan semua dibunuh, dibasmi. Tinggal ini kerajaan Mamluk. Itu berperang dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Jadi isbiru ala muqatalatin, bersabarlah kalian untuk memerangi mereka. Wasta'inu billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah. Sebagaimana halnya juga yang diucapkan oleh Saifuddin Qutuz, panglimanya itu Mamluk. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma wallahumma mansur abdaka Qutuz. Ya Allah, tolonglah hambamu Qutuz ketika melawan Tartar Mongol, pasukan Mongol. Wasta'inu billahi azza wa jalla, mohonlah pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Wa qatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan berperanglah kalian agar supaya kalimat Allah itulah yang paling tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang yang ikut berperang dan juga ingin mengharapkan ghanimah, rampasan perang? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab, sama halnya dengan orang yang salat yang digaji, seumpamanya imam. Kalaupun tidak digaji, dia tetap salat. Maka sama halnya dengan ini. Kalaupun dia tidak mendapatkan harta rampasan perang, maka tetap dia berjihad. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya orang yang berjihad dan mengharapkan juga ghanimah, rampasan perang, maka pahala jihadnya itu berkurang. Pahala jihadnya itu berkurang. Pahala jihadnya juga berkurang. Sebagaimana halnya orang yang mengurusi jenazah, ketika dia mendapatkan gaji dari pengurusan jenazah itu, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Jadi kembali lagi kepada niat kita. Wa'lamu annal jannata tahdha dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu dibawa naungan pedang. Nas'alullah min fadlih, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Fal jannatu tahta dhilalis suyuf allati yahmiluha al mujahid fi sabilillah. Surga itu dibawa naungan pedang yang dibawa oleh para mujahid di medan perang, fi sabilillah. Wa innal mujahid fi sabilillah idza qutila sara min ahli jannah. Karena orang yang berjihad di jalan Allah, apabila ia terbunuh, maka dia termasuk penghuni surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Akan tetapi mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah, mereka bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka min fadlihi, berupa karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu, dan mereka bergembira menunggu orang-orang yang akan menyusul mereka dari orang-orang yang belum gugur di medan perang. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu agar supaya mereka jangan takut dan jangan pula bersedih. Jadi mereka menghibur juga. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat Allah dan karunia Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Wasyahid idza qutila fi sabilillah fa innahu la yuhissu bit-ta'nah aw bid-darbah ka'annaha laysat bi syai'. Orang yang mati syahid, ketika ia terbunuh, maka dia tidak akan merasakan tusukan, tidak merasakan pukulan, tidak merasakan sabetan pedang. Seakan-akan dia tidak merasakan sesuatu. Illa anna ruhahu takhruju minad dunya ila na'imin da'imin abada. Di mana ruhnya itu keluar dari dunia ini menuju kenikmatan yang abadi. Wa kana minas sahabati radhiyallahu an Anas bin Nadhr. Dan di antara sahabat, semoga Allah meridai mereka, adalah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, ketika beliau ikut serta di dalam perang Uhud, beliau berucap, inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Sesungguhnya aku sedang mencium aroma surga di bawah kaki Uhud. Unzur kaifa fatahallahu masyammahu hatta shamma rihal jannati duna Uhud. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka penciumannya hingga ia bisa mencium aroma surga di bawah kaki Uhud. Tercium aroma surga. Dia mencium aroma surga. Jadi dia sudah mencium surga di dunia. Allah Subhanahu wa taala bukakan penciumannya hingga dia bisa mencium aroma surga. Faqutila syahida radhiyallahu anhu, lalu kemudian ia gugur sebagai syahid di medan Uhud. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal azab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang memperjalankan awan, yang menghancurkan musuh, golongan-golongan, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Wa hadha du'aun yanbaghi lil mujahid an yad'u bihi idza laqiyal adu. Dan ini doa yang sepantasnya diucapkan bagi seorang mujahid ketika ia berjumpa dengan musuh. Ketika ia bertemu dengan musuh, maka hendaklah dia mengucapkan doa ini. Fahuna tawassala Rasul alaihi salatu wassalam bil ayatis syar'iyyah wal ayatil kauniyah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyah yang ada di jagat raya ini. Tawassala bi inzalil kitab
wa huwal Qur'anul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan diturunkannya kitab wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Wa au yashmalu kullu kitabin yakunu al-muradu bihil jins, ataukah mencakup semua kitab, karena di sini yang dimaksudkan ini adalah jenis. Maka yang dimaksudkan di sini adalah semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kitab Al-Qur'an. Akan tetapi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujriyas sahab, hadhihi ayatun kauniyah, dan yang memperjalankan awan ini adalah merupakan ayat kauniyah, ayat yang ada di jagat raya ini. Fassaha musakharun bainas samai wal ard la yujrihi illallah. Awan itu berada di antara langit dan bumi, tidak ada yang memperjalankannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La wijtamatil kulluha bi alatiha wa muaddatiha ala an tajri hadha syahab atau an tusarrifa wajhahu mastata'at ila dzalika sabila. Sekiranya seluruh umat, bangsa jin, manusia bersatu padu dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang modern sekalipun untuk mendorong awan itu, untuk menarik awan itu, tidak bisa. Padahal mungkin kalau dipegang tidak ada ini, ringan saja. Mungkin kalau kapas ya bisa saja dipegang-pegangin kapas, tapi awan tidak ada yang bisa. Meskipun seluruh itu umat bersatu padu, bangsa jin, manusia bersatu padu untuk menarik awan itu, untuk mendorong awan, tidak bisa bergerak kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassul dengan ayat-ayat kauniyah. Wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan musuh. Al-ahzab adalah golongan-golongan, sebagaimana ketika perang Ahzab. Perang Ahzab artinya dikatakan perang Ahzab, atau nama lainnya perang Khandaq. Perang Ahzab ini orang-orang Yahudi bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah, dan Yahudi lain yang ada di Madinah, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hazimal ahzab, ia menghancurkan golongan-golongan itu. Yang mana pasukan yang dikumpulkan itu sangat banyak, sampai mengelilingi Madinah, dikepung kota Madinah itu. Lebih banyak daripada jumlah para sahabat. Meskipun itu masuk anak-anaknya, perempuannya, tidak sebanding dengan jumlah yang dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi bersama dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wazim al-hazab, yang menghancurkan musuh. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Dan Allah Subhanahu wa taala menghala orang-orang kafir dalam keadaan mereka jengkel. Mereka tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan manfaat, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong orang-orang beriman di dalam peperangan. Fallahu azza wa jalla huwa hazimul ahzab. Jadi Allah azza wa jalla dialah yang menghancurkan musuh. Laisat quwwatul insan tahzimu bal quwwa sababun qad tanfa wa qad la tanfa. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan manusia yang menghancurkan,
Akan tetapi kekuatan itu adalah merupakan sebab yang kadang memberikan manfaat dan kadang tidak memberikan manfaat. Jadi kekuatan itu adalah merupakan sebab, dan sebab itu terkadang memberikan manfaat dan terkadang tidak memberikan manfaat. Berkenaan dengan sebab, mengambil sebab, sebab. Jadi menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab adalah syirik besar. Syirik besar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab adalah syirik besar. Seperti cincin. Apa kaitannya dengan ini? Dengan kekuatan. Kalau aku pakai cincinku nih, tenan akan tak besi. Tidak dimakan besi. Tidak bisa dilihat oleh musuh. Ini bukan sebab. Cincin ini bukan sebab. Maka menjadikan cincin ini sebagai sebab adalah syirik besar. Dan bersandar kepada sebab itu satu-satunya sebagai penyebab, jadi menjadikan sebab yang merupakan sebab dan bersandar kepada sebab itu satu-satunya syirik kecil. Jadi beda tipis. Beda tipis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi menjadikan sebab dan bersandar kepada sebab itu satu-satunya, maka ini syirik kecil. Wah, kalau saya tidak minum obat ini, saya tidak sembuh. Syirik kecil. Karena obat itu adalah sebab, ya. Tadawu bihalalin wala tatadawu biharamin. Berobatlah dengan obat-obatan yang halal dan janganlah kalian berobat dengan obat-obatan yang haram. Dia menempuh sebab, tapi dia bersandar kepada sebab itu. Dan beryakin bahwasanya sebab ini adalah satu-satunya penyebab. Kalau saya tidak minum obat ini, saya tidak sembuh. Kalau saya tidak pergi ke dokter, saya tidak sembuh. Jadi ini syirik kecil. Di dalam zikir pagi juga dan zikir petang, Rasulullah SAW mengajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri, perbaikilah segala keadaanku, ya, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau menyerahkan kepada diriku segala urusanku meskipun sekejap mata. Jadi kita diperintahkan untuk menempuh sebab yang mubah, yang boleh. Ya. Akan tetapi kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadzal hadits iddatu fawaid. Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Minha di antaranya an la yatamanna al-insanu liqa'al adu. Hendaklah seseorang itu tidak berharap berjumpa dengan musuh. Wa hadza ghairu tamanni syahada, dan ini bukan lain halnya kalau dia mengharapkan mati syahid. Tamanna syahada, mengharapkan mati syahid itu boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man lam yagzu wa lam yuhaddid nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tidak berjihad, siapa yang tidak ikut berperang dan tidak meniatkan dalam dirinya untuk mati syahid, ketika ia mati maka dia mati di atas cabang-cabang kemunafikan. Dia mati di atas cabang-cabang kemunafikan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah berharap berjumpa dengan musuh, bukan berharap untuk mati syahid. Lain, itu boleh kalau berharap untuk mati syahid. Jadi tidak dilarang, bahkan itu dianjurkan.
Minha, di antara faedah hadis ini, an yas'al al-insan Allah al-afiyah li'anna al-afiyah was-salama la ya'diluha syai'. Jadi hendaklah seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan, karena tidak ada yang dapat menandinginya. Tidak ada sesuatu yang dapat menandingi ampunan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tatamanna al-hurub, jangan berharap berperang. Akan tetapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis, annal insana idza laqiya al-adu fa innal wajib alaihi ay yasbir. Seseorang ketika berjumpa dengan musuh, maka wajib baginya bersabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh, maka teguhlah kalian dan hendaklah kalian berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian beruntung. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, lalu kemudian kalian menjadi lemah. Wa tadhhabu rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Jadi sebab kelemahan kaum muslimin, apatah lagi saat sekarang ini, karena kaum muslimin itu berselisih. Kaum muslimin berselisih. Wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu yanbaghi li amiril jaysh awis sariyah an yarfiqa bihim wa la yabda al-qital illa fi waqtil munasib. Sepantasnya bagi seorang panglima perang, pemimpin pasukan, untuk berlemah lembut kepada pasukannya, dan hendaklah ia tidak memulai peperangan kecuali pada waktu yang tepat. Memulai perangan pada waktu yang tepat. Sawa'un kana munasabun min nahiyatil yawmiyah aw min nahiyatil fasliyah. Apakah itu cocok dari segi harinya, ataukah dari segi musimnya? Bukan berarti dan bukan ini dalil boleh kita milih-milih hari lalu kemudian menganggap hari lain itu sial. Sebagaimana jangan hari Selasa, salah-salangi. Jangan hari ini, salah-salah itu kalau itu. Tidak, ini tidak boleh, itu terlarang lagi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, la tasubbud dahar, jangan kalian mencelah waktu. Fanad dahar, karena akulah yang menciptakan waktu itu. Bulan Muharram, bulan Bambang, panas ini, bulan ini, jangan menikah di hari ini, atau jangan menikah di waktu ini. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah melihat kondisi, apakah ini pasukan ini sudah siap, ataukah cuacanya panas atau bagaimana, Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu yanbaghi lil insani ayyadahu bihadzal du'a. Sepantasnya bagi seorang itu berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma munzil kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wa minha ad-du'a 'ala al-a'da'i bil hazimah li'annahum a'da'uk wa a'da'ullah. Fa innal kafir laysa aduwwan laka wahdak bal huwa aduwwun laka wa li rabbika wa li anbiya'i wa lil malaikati wa li rusulihi walakin lil mu'min wallahul muwaffiq. Jadi mendoakan kehancuran bagi musuh. Jadi mendoakan kehancuran musuh. Ini boleh kita mendoakan kehancuran bagi
musuh. Karena musuh-musuhmu itu adalah musuh-musuh Allah. Dan orang kafir itu bukan hanya saja musuhmu, akan tetapi dia adalah musuh Rabbmu, musuh para nabi, musuh para malaikat, musuh ya rasul-rasulnya, dan musuh orang yang beriman. Ya. Dan selamanya tidak akan pernah ridha mereka. Orang-orang kafir, lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kalian ya mengikuti agama mereka. Ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Mereka terus akan membuat propaganda. Ya, sebagaimana di akhir tahun kemarin ini. Propaganda semuanya. Kita juga turut merayakan. Di antara kaum muslimin ada yang turut juga merayakan. Bahkan ada yang mengucapkan selamat bagi mereka. Ya kan? Inilah yang diinginkan orang-orang kafir. Ini yang diinginkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada yang mengatakan yang penting kan niatnya tidak ini. Iya. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab as-sidq. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat utamanya bagi diri kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.